Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 9 saham di sektor CPO. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BPT, keempat Getsco, kelima SIM, keenam SSMS, ketujuh LSIP, kedelapan ALI, dan terakhir TBLA. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 1,38% ke harga 6.918 dan transaksi sampai saat ini ada di 15,4 triliun. Kalau dia dari transaksi asing, hari ini asing net buy di 371 miliar. Mulai net buy lagi ya, tapi apakah berlanjut belum tahu. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG tuh kemarin saya perkirakan dia tuh naiknya 1%-an aja ya. Habis itu kemungkinan bisa turun, ternyata analisa saya juga salah. Ternyata dia naik langsung sampai hampir menyentuh 6.980. Habis itu turunnya, itu area yang waktu itu saya buat juga area resisten. Dan bagaimana untuk ISG minggu depan? Kondisi sekarang ya kalau dilihat dari Eropa yang ditutup menguat juga, kalau Amerika nanti malam menguat, lanjut minggu depan ISG. Target terdekat 7.000 itu akan diuji. MACD-nya juga sudah mulai mengarah ke atas, bercat di bawah 0 makin tipis. Ya tetap ada peluang rebound ya untuk ISG, targetnya 7.000. Tapi ya tetap perlu hati-hati ya, karena ini udah di area resisten. Jadi kalau ada yang beli di pucuk dan nggak pakai cut loss ya bisa aja dibawa ISG sampai 6.800. Hati-hati aja, yang penting jagain trailing stop profitnya. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang ditutup menguat 4,37% ke harga 715. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TAPJI hari ini ditutup menguat ya, karena memang ada sentimen hari Senin depan ekspor CPO dibuka oleh Pak Presiden Joko Widodo ya. Jadi direspon pasar juga bagus dan saham-saham di sektor CPO pada rebound. Tapi sayangnya TAPJI membuat gap ya. Bagus sebenarnya kalau dia breakout dengan nggak membuat gap. Tapi kan ini dia membentuk candle bisa dibilang hammer terbalik. Jadi agak rawan juga. Bisa aja dia nutup gap dulu, habis itu mantul lagi. Yang penting kondisi seperti ini karena TAPJI sudah juga mematahkan downtrend dari atas. Bisa seperti ini juga ditarik ya. Sudah dipatahkan ya jangan masuk lagi. Tapi ya support idealnya atau support kuatnya ada di 640. Nggak perlu sampai 600. Pokoknya kalau dia jebol 645 mending exit aja. Karena dari 645 ke 600 itu 9%. Mending cut dulu baru buyback di bawah. Jadi seperti itu. Untuk TAPJI volume juga bagus. MACD juga mengarah ke atas. Tetap ada peluang naik. Cuman agak rawan kalau baru beli harga sekarang ya. Ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja untuk beli. Jadi seperti itu. Untuk TAPJI langsung saja ke saham kedua. Ada DSNG yang hari ini ditutup di harga 600 menguat 7,14%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG juga cukup luar biasa. Hari ini open gap up dan langsung menguat 7,14%. Jadi gimana untuk minggu depan? Minggu depan masih peluang naik ke 620. Habis itu peluang besar juga ada koreksinya. Ya, hati-hati karena ini ada gap juga yang menganga. Ya, asalkan nggak turun dari 580 sih aman. Gapnya ditinggal. Tapi kalau dia jebol lagi 580-nya siap-siap nutup gap. Dan waktu itu saya perkirakan ya kan di area 540 ini ada pantulan karena itu dulunya neckline double bottomnya dan akhirnya dia rebound. Benar ya. Karena udah beberapa kali juga reject terus akhirnya mantul. Jadi seperti itu. Untuk DSNG kondisi sekarang ya bisa masih naik, cuman naik-naik terbatas ya rawan. Kalau baru beli di harga sekarang sama aja beli di pucuk. Kalau yang beli dari bawah mulai profit taking itu ya turun sahamnya. Jadi hindarilah, wait and see aja, sabar ya, ketinggalan. Ya kalau Bapak Ibu kemarin beli-beli di dekat support 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu udah enak kan, tinggal nunggu naiknya aja. Dan sekarang udah lumayan tinggi naiknya, jadi lebih ke wait and see. Seperti itu untuk DSNG. Langsung saja ke saham ketiga, ada BPT yang ditutup menguat 8,33% ke harga 78. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BPT kembali lagi ke atas 78 dan 80 ya. Kalau mau bagus BPT minggu depan harus bergerak udah di atas 80 ya. Dan kalaupun mau coba spek buy di 78 ya cut loss saja kalau dia balik arah di 77 atau 76.
udah cut loss dulu aja karena ada berpeluang bisa ke 70 lagi. Mending cut dulu di 76, nanti buyback di bawah daripada di hold sampai bawah. Tapi kalau mau coba hold sampai bawah juga nggak masalah ya. Mana nyamannya aja. Kalau Bapak Ibu strategi average down juga bisa, ya udah. Tapi ya kalau nggak pakai cut loss harus siap satu itu rugi waktu seperti itu. Untuk BPT ya sepertinya tetap ada peluang untuk rebound minggu depan. Targetnya 80 sampai 81. Langsung saja ke saham keempat. Ada Getsco yang hari ini cukup signifikan naiknya 18,55% ke harga 230. Kalau dilihat transaksi asing juga hari ini net buy. Nilainya juga cukup signifikan ya 14,2 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Getsco hari ini breakout 200 dan langsung mengarah ke 230 ya. Getsco juga tadi sudah saya rekomendasikan suruh HK open market ya. Kalau Bapak Ibu ada HK di 200 saja profitnya lumayan tuh 15% ya kalau ada HK 200. Dan kemana arahnya minggu depan? Arahnya 250 itu peluang besar dia akan menguji rounding bottomnya ini. 240 250 itu akan diuji oleh Getsco karena Getsco udah terkonfirmasi membuat swing low-nya di sini di 170 sampai 180. Jadi ini arahnya naik ya. Target Getsco 250. MACD-nya juga mulai mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume meningkat. Jadi untuk besok Getsco lanjut minggu depan. Seperti itu untuk Getsco. Langsung saja ke saham kelima. Ada SIM yang hari ini ditutup menguat 4,08% ke harga 510. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM juga mantul dari 480 dan dia kembali ke atas 500. Perubahan praksi harga ya aman harusnya untuk SIM ya. Jadi kondisi sekarang ya jangan balik lagi lah turun. Kalau dia balik turun mending exit dulu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi jebol 480 baru cut loss ya bisa juga. Risk rewardnya bisa seperti ini. Targetnya ke 540 550 7%, cut lossnya 7% ya. Ini pas nih. Ya, kalau berminat untuk beli SIM karena udah di area pertengahan. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 490 480 ya tinggal cut lossnya juga tipis saja paling 3%. Nih contohnya beli aja di bawah ini. Cut loss kalau turun dari EMA 200-nya itu 2,5% sampai 3% dan target profitnya udah lumayan kan. Udah 6%. Nah, itu beli aja di support. Ya jebol support, cut loss. Kalau dia memang bertahan di support ya lihat nggak sampai harga toleransi Bapak Ibu. Misalnya di bawah 470 tutupan itu cut loss ya udah. Dan terlihat dia akan naik. Jadi seperti itu. Untuk SIM langsung saja ke saham ke-6. Ada SSMS yang ditutup menguat 2,6% ke harga 1180. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMS ini walaupun saham repo tapi pergerakannya cukup bagus ya. Dan dia mantul juga dari 1080 1060-nya dan sudah di atas 1180. Jadi udah naik 10% lebih ya. Jadi kemana arahnya? Kondisi seperti ini akan breakout 1200. Kalau itu di break, confirm cup and handle untuk SSMS. Jadi menarik untuk SSMS ya. Ini juga neckline dulu. Dan kalau digambar ya seperti ini. Dia masih di atas EMA 200, EMA 20 dan EMA 60. Tinggal break sekali lagi, tutup di atas 1200, peluang terdekat 1300 sampai 1320. Itu lumayan ya, sekitar 7 sampai 8%. Volume juga bagus, meningkat. MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Jadi peluang untuk SSMS tetap akan lanjut minggu depan. Target terdekat 1200. Seperti itu untuk SSMS. Langsung saja ke saham ketujuh. Ada LSIP yang hari ini ditutup menguat 3,61% ke harga 1435. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP sudah breakout dari 1400. Jadi dia mengakhiri masa konsolidasinya. Apakah ini aman? Ya aman, karena volume juga meningkat. Yang penting jangan balik lagi ke 1400. Kalau dia balik lagi ke 1400, itu ada berpeluang konsolidasi di bawah lagi ya. Supportnya ke arah support selanjutnya 1300. Jadi kondisi seperti ini untuk LSIP potensi masih bagus. Semoga aja hari Senin karena pas hari pembukaan ekspor CPO direspon pasar lagi bagus. Jadi ada peluang lanjut naik. Cuman agak beresiko ya belinya harga tinggi nih. Ya atur aja bagaimana strategi masing-masing. Harga tinggi apakah pasti loss? Belum pasti. Bisa juga profit ya. Yang penting pas momentumnya beli ya. Ya harusnya Senin tuh masih ada momentum. Target LSIP bisa aja uji 1500 lagi. Dia kan udah gagal tuh lewat 1500. Semoga aja kalau itu confirm di breakout dan lanjut up
uptrend untuk LSIP. Seperti itu. Untuk LSIP kalau dilihat ya ini bisa koreksi ABC ya. Ini dia naik ABC. Kalau ini breakout 1500 bisa juga double bottom. Bahkan targetnya sudah saya buat waktu itu 1800. Itu pun potensi disentuh sampai akhir tahun untuk LSIP. Jadi seperti itu. Untuk LSIP langsung saja ke saham ke-8. Ada Ali yang ditutup juga menguat 5,94% ke harga 12.925. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Peluang besar Ali minggu depan Senin uji 13.000 dan targetnya ke 14.000 karena momentumnya ekspor dibuka. Tapi ini disclaimer on dan harga sekarang sudah kurang ideal untuk beli. Kalau kemarin Bapak Ibu beli di 11.500 di area 11.000 ya itu area belinya. Ini kan udah di resisten. Kalau nantinya nggak sesuai skenario, pas Bapak Ibu beli buy on breakout dan ternyata dia nggak nyampe 14.000 terus balik lagi dan turun 11.000 kan floating loss-nya cukup besar tuh. Jadi ya anggap aja udah ketinggalan. Memang volume meningkat, MACD juga mengarah ke atas walaupun belum golden cross, tapi ya peluangnya tetap akan naik. Cuman kalau beli di harga sekarang itu risknya lebih besar. Atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk Ali langsung saja ke saham terakhir. Ada TBLA yang ditutup menguat 0,62% ke harga 800. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TBLA masih konsolidasi ini padahal saham berfundamental bagus ya. Tapi ya itu lambat geraknya. Daripada TBLA ya mending LSIP atau AALI atau SSMS. Kalau yang mau volatil ya Getco. Kan udah kelihatan dia ini lambat gerak. Mending dipindah ke saham yang lain. Tapi kalau yang sabar ya boleh aja. Untuk TBLA ya kalau dia break sekali lagi 840 850 itu baru lanjut uptrend nih. Ya, dia mengatakan tren downtrendnya ini harus lewat dari 840 850. Jadi seperti itu. Untuk TBLA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.